Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus majelis ta'lim ibu-ibu Masjid Babu Taubah yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa amali la yurfa' wa qalbi la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Izin tak tukar buku dulu nggih, saya salah bawa Riyadhus Shalihin ada di motor saya. Izin keluar dulu nggih. Tukar buku. Ini jadwal kedua nanti salah ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan kajian kita
tentang kitab Ar-Ruh karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pahala puasa. Tentang sampainya pahala puasa kepada orang yang sudah meninggal disebutkan di dalam As-Sahihain Bukhari Muslim dari Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggal dunia dan dia masih mempunyai tanggungan puasa, maka walinya berpuasa atas nama dirinya. Ada orang di bulan Ramadan meninggal punya hutang puasa, maka walinya harus berpuasa atas nama dia. Pertanyaannya, yang betul walinya puasa atas nama dia atau fidyah, Ustaz? Kan kata ayatnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang tidak mampu mengganti puasa di hari yang lain kan bayar fidyah, berupa ngasih makan orang miskin. Yang betul yang mana? Kata para ulama, dipilih saja. Jadi kalau kita milih fidyah boleh, milih puasa atas nama yang bersangkutan juga boleh, melakukan dua-duanya juga boleh, tidak ada masalah. Silakan dipilih saja. Allah yarham ibu saya itu wafat di tanggal 17 Ramadan karena sakit ya. Terus beliau itu karena sakit tidak puasa selama 11 hari karena sakit itu. Nah, itu di samping fidyahnya sudah saya bayar, daripada sebagian puasanya saya puasa atas nama beliau. Beliau kan Ustadz anaknya bukan walinya. Dalam madhab Hambali, anak bisa jadi wali bagi ibunya. Ibu kalau pergi ke KUA itu, di antara yang boleh jadi wali itu adalah anak laki-laki. Itu mazhab Hambali sebenarnya. Anak laki-laki boleh. Bisa, ya wali kan anak laki-laki wali kan? Iya kan bukan wali. Bukan wali kan? Walinya Daya kan bukan wali. Iya, bukan wali. Wali itu laki-laki. Atau kakak atau adik laki-lakinya. Atau bapak laki-lakinya. Bapak laki-laki pasti ya, mohon maaf. maaf. Atau kakeknya itu. Ya itu seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk anak perempuan bayarkan fidyahnya aja. Itu seperti itu. Walaupun ini oleh Ibnu Qayyim dipahami laki perempuan sampai. Ini oleh dalam kitab ini ya, oleh Ibnu Qayyim dipahami laki perempuan sampai. Di dalam As-Sahihain disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, ada seorang laki-laki menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya bersabda, berkata, wahai Rasulullah, ibuku meninggal dan dia mempunyai tanggungan puasa 1 bulan. Maka apakah aku harus mengqadha atas namanya? Beliau menjawab, iya, karena agama Allah lebih layak untuk diqadha. Ini hadisnya Bukhari Muslim. Saya ulang ya, nggak usah dibenturkan dengan ayat fidyah itu, karena kalau kata para ulama memahami dipilih saja, nggak apa-apa. Dipilih, jadi membayar fidyah saja ya cukup. Ya dengan puasa atas nama orang tua juga cukup. Nah kalau merujuk kepada riwayat ini, memang semuanya, kalau yang pertama wali, maksud saya gitu ya. Yang kedua nggak ada kaitan dengan wali, tapi orang tua. Berarti pemurni tadi pertanyaannya bisa berarti. Anak perempuan juga bisa. Mas saya bilang tadi, Ibnu Qayyim kalau di kitab ini memahami laki perempuan bisa. Cuman kalau dibahasakan dengan bahasa wali itu laki-laki. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Dalam satu riwayat disebutkan ada seorang wanita. Ini wanita malah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya ibuku meninggal dunia dan pernah bernadar untuk berpuasa. Maka apakah aku harus berpuasa atas nama dirinya? Beliau bertanya, apakah pendapatmu sekiranya ibumu itu mempunyai hutang, lalu engkau melunasinya? Apakah yang demikian itu juga merupakan pelunasan baginya? Wanita itu menjawab, iya.
Beliau bersabda, maka berpuasalah atas nama dirinya. Jadi ibunya pernah punya janji mau puasa nadar, ternyata keburu wafat, maka anaknya dipersilakan untuk puasa nadar atas nama orang tua itu. Kalau misalnya anaknya tipe anak yang nggak kuat puasa, bagaimana? Ya nggak usah puasa, bayar dendanya aja kalau gitu. Dendanya apa? Diatur dalam surah Al-Maidah ayat 89. Dalam bentuk satu, memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian mereka, atau memerdekakan budak, atau puasa 3 hari tidak harus berturut-turut. Itu di surah Al-Maidah ayat 89. Itu dendanya nadar dan dendanya sumpah sama saja, kata Nabi Muhammad. Al-Maidah itu mengatur dendanya sumpah dan nadar, kata Nabi sama saja itu. Lanjut. Ini menunjukkan bahwa orang itu bisa mendapatkan pahala dari amal seseorang yang masih hidup dengan niat amal soleh itu atas nama orang yang bersangkutan. Terutama tadi dalam konteks hadis ini ya walinya. Yang kedua anaknya dalam konteks hadis ini. Kalau anak nggak ada perdebatan ya. Karena anak itu andaikan tidak membuat atas nama pun diotomatiskan orang tua dapat bagian pahalanya. Tapi dalam konteks pengguguran kewajiban harus atas nama. Kayak misalnya haji badal, harus atas nama. Tidak boleh kemudian dia, kan kalau aku haji otomatis mamaku dapat bagian, tidak bisa gitu. Karena ini berkaitan dengan pengguguran kewajiban. Maka harus niat atas nama. Nah, termasuk juga tadi puasa wajib atau nadar misalnya. Maka harus atas nama. Kenapa? Karena berkaitan dengan pengguguran kewajiban. Paham ya? Tapi kalau yang asal dapat, ya dengan ngaji gini aja sudah diotomatiskan dapat pahala orang tua itu. Itu seperti itu. Ini diantara dalilnya ya. Kalau ditanya misalnya wa allaisa lil insan ila ma sa'a, ada ayat yang mengatakan bahwa yang artinya seorang tidak akan mendapatkan kecuali dari apa yang dia usahakan. Kalau untuk anak nggak ada perdebatan. Siti Aisyah yang menjelaskan anak itu hasil usaha orang tua, berarti nggak ada masalah ya. Sekarang kalau wali yang notabene bukan hasil usaha, tidak semua wali itu hasil usaha orang tua misalnya. Karena kan kadang wali itu adalah orang tuanya yang notabene yang mengusahakan bukan yang diusahakan oleh anak. Bagaimana kalau begitu? Maka kembali pada dalil berarti. Ya berarti ayat itu dikecualikan oleh hadis ini misalnya. Atau begini, kemungkinan makna ayat itu bukan seperti yang dimaksud di dalam hadis ini. Maksudnya bagaimana? Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah menjelaskan begini. Ayat tentang wa allaisa lil insan ila ma sa'a itu berkaitan dengan dosa. Kalau kata Imam Al-Qurtubi karena ayat sebelumnya adalah alla taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan mendapatkan dosa orang lain. Nah, terus baru wa allaisal insan ila ma sa'a, dan seorang itu tidak akan mendapatkan kecuali dari apa yang dia usahakan. Maksudnya itu adalah dosa. Jadi istilah dosa itu dia hanya akan mendapatkan dari apa yang dia usahakan. Satu ya satu, tidak ada balasan 2, 3, tidak ada. Dosa itu satu ya satu. Paham maksudnya? Kalau pahala nggak begitu. Kalau pahala nggak berlaku ayat ini, karena pahala itu kita beramal 1, balasannya minimal 10. Yang 9 kita nggak pernah mengusahakan. Itu kalau itu perkalian minimal, belum kalau dikalikan 100. Belum kalikan 7. Ini bukan kata saya, itu kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah ya, yang ibu-ibu sudah sangat ingat semua itu. Itu penjelasan itu. Jadi yang dimaksud dengan seseorang tidak akan mendapatkan pahala, tidak akan mendapatkan kecuali dari apa yang dia usahakan, itu konteksnya adalah pahala kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah itu, karena berkaitan dengan ayat sebelumnya yang berbunyi alla taziru waziratun wizra ukhra. Bahwa seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain, baru Allah tegaskan wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan seseorang tidak akan mendapatkan sesuatu dan seseorang tidak akan mendapatkan kecuali dari apa yang dia usahakan. Itu maksudnya dosa, karena dosa itu 1 dibalas 1. Tidak ada kelipatan dosa. Sehingga orang tidak akan dihukum untuk sesuatu perbuatan dosa yang tidak pernah dia kerjakan. Dia akan dihukum hanya dengan yang dia kerjakan saja. Kecuali kalau dia nggak tobat ya. Kalau dia tidak diampuni oleh Allah, itu
akan diproses. Kalau kecuali dia dapat ampunan Allah, dia bertobat, itu nanti beda bab. Ini beda dengan pahala. Kalau pahala, bahkan untuk sesuatu yang tidak kita kerjakan pun kita dapat bagian pahalanya karena rahmat Allah. Saya contohkan tadi, satu kebaikan minimal berapa balasannya? 10. Berarti yang kita kerjakan kan cuma 1. Yang nggak kita kerjakan berapa? 9. Itu minimal itu. Kalau 100 berarti masih ada 99. Kalau 700, teruskan aja sudah. Apalagi hingga tak berhingga. Itu loh. Ini kajian usul fikih dikit ya, di usul fikih. Kita ini beramal sepanjang usia kita, betul ya? Tapi balasannya surga selamanya. Itu gak nyocok sama sekali itu. Kita beramal seumur usia kita, tapi balasannya insya Allah semua untuk kita surga selamanya itu. Amin Allahumma amin. Gak nyocok itu. Loh terus dari mana hitung-hitungannya Ustaz? Kata para ulama itu gini. Inilah rahmat Allah namanya. Kita nggak pernah melakukan, tapi kita dapat barokahnya niat. Para ulama mengkaitkan dengan hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Kita belum beramal itu, baru niat, tapi dapat. Balasannya sudah dapat. Kita beriman niatnya selamanya apa sementara? Oke. Kita pengen jadi orang baik, itu sementara apa selamanya? Oke. Kita pengen jadi orang yang beramal soleh, beribadah itu kepada Allah sementara apa selamanya? Walaupun kita hidupnya sementara, tapi karena niat kita selamanya, itulah yang Allah balas. Padahal kita belum mengerjakan. Paham nggak? Itulah rahmat Allah. Makanya ayat wa allaisa lil insani illa ma sa'a itu tidak bisa diberlakukan kepada pahala. Itu hanya untuk dosa maksudnya. Makanya hadis ini nggak bertentangan dengan ayat wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Nggak bertentangan sama sekali. Kalaupun mau dibentrokkan, maka ayat itu umum, ini ayat khusus berarti. Kalau bahasa kaidah fikihnya itu namanya mustasnayat, masuk dalam kategori pengecualian. Walaupun Imam Al-Qurtubi sudah menjelaskan begitu dalam kitab At-Tadhkirah ya, yang pernah kita bahas itu, yang alhamdulillah masyaallah ibu-ibu ingat semua itu ya. Itu dia. Nah, terus kemudian bagaimana ini Ustaz? Ini kan masuk bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kalau ulama menafsirkan surah At-Taubah 36 itu kan, ini kan kalau kita berbuat dosa pahalanya beda nih. Kalau kita berbuat kebaikan pahalanya beda nih. Kalau kita berbuat dosa, dosanya juga beda. Bu, ini tolong catat baik-baik karena maaf ini kalau menurut saya ada beberapa postingan teman-teman di status itu menurut saya kurang tepat menurut saya ya. Nanti silakan dikoreksi aja. Hati-hati 3 bulan ke depan ini pahala dan dosa dilipat gandakan. Maaf ya, sependek yang saya pelajari ya. Nanti dibaca lagi deh teks ayatnya sama teks hadisnya berkaitan dengan keutamaan bulan mulia ini. Saya kok belum pernah baca. Mungkin tidak ada ya. Saya belum pernah baca aja. Mungkin ada tapi saya belum pernah baca. Kok ada hadis atau ayat yang mengatakan bahwa perbuatan dosa itu dilipat gandakan. Kalau pahala betul tidak salah. Jadi di bulan ini pahala lebih besar dan lipat gandakan itu betul tidak salah. Betul. Tapi kalau dosa dibesarkan betul, dilipat gandakan, kok saya belum pernah baca dalilnya bahwa ada dosa dilipat gandakan. Kalau ada tunjukkan ke saya satu aja. Saya belum pernah, bukan tidak ada, belum pernah baca saya. Itulah maha baiknya Allah. Saya mau terangkan itu maha baiknya Allah. Betapa dosa itu tidak ada kelipatannya. Jadi kita tidak akan dihukum untuk kaitannya dengan dosa yang kita tidak pernah melakukannya. Ini nanti beda dengan dapak ya nanti. Karena kalau adab turun kan kanan kiri depan belakang atas belakang itu beda lagi. Tapi untuk balasan yang terkait dengan dosa itu tidak ada. Kecuali yang setara. Bahwa besaran dosa di bulan ini dibesarkan, iya betul tidak salah itu. Besaran. Kalau besaran ada dalilnya Bu. Kalau besaran ada dalilnya. Tapi kalau kelipatan itu tidak ada. Sambil contoh misalnya. Ada orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu berbuat dosa. Beda enggak? Beda, besarannya beda. Yang satu karena nggak ngerti. Misalnya ada orang sudah belajar ilmunya belum nyampe, berbuat dosa malah diampuni. Kenapa? Namanya ada al-udhru bil jahli, dimaafkan. Yang satu wis ngerti ya diterjang, itu beda urusannya itu. Ada orang berbuat dosa ngaku salah, sama berbuat dosa terus nggak ngaku salah malah melakukan pembenaran atas perbuatan dosanya itu. Beda nggak dosanya? Beda. Yang satu ngomong, astagfirullah. Tadi ngapain ya pakai nyolong segala? Harusnya kita nggak usah nyolong. Astagfirullah.
Itu malah diampuni oleh Allah bisa jadi. Yang satu ngomong, alah cuma Rp1.000 aja nggak apa-apa. Itu meremehkan. Nyolong Rp1.000 itu dosanya besar. Nyolong 1.000 mungkin nggak besar dosanya, tapi menghalalkan yang haram dosa besar. Bisa dipahami ya? Nyolong 10.000 milik pribadi sama milik umat punya masjid, beda nggak dosanya? Beda. Melakukan perbuatan dosa di tanah haram sama di tanah yang nggak suci, tanah biasa, beda nggak? Beda. Yang bedanya bukan kelipatan, Bu, besarannya. Jadi kalau di bulan ini berbuat dosa itu bisa satu itu segunung maksudnya. Kalau di luar bulan ini perbuatan dosa itu satu truk lah itu. Ini misalnya. Jadi besarannya. Jadi kalau bisa jangan diulang kata-kata dosa dilipat gandakan. Saya minta dalilnya itu. Tunjukkan cuma satu aja dosa bahwa dosa itu dilipat gandakan. Tapi kalau besaran dosa sekarang lebih besar, ya. Ngoten nggih, itu ini yang saya pahami. Saya bisa salah juga, cuman yang saya pahami begitu. Dan sebenarnya yang saya ngaji begitu. Besaran dosanya yang dibesarkan. Tapi kalau kelipatannya nopo? Tidak ada. Monggo. Kalau pahala kelipatannya ada. Satu dibalas 10 minimal kali 100, bisa kali 700, bahkan bisa hingga tak berhingga. Itu seperti itu. Paham nggih insyaallah nggih? Paham nggak apa, pokoknya paham atau sampai mana tadi? Diriwayatkan Muslim dan dari Buraidah. Sekarang gini, saya mau tanya, saya mau lebih agak melebar dikit ya. Ini kan kita puasa atas nama orang tua atau beramal soleh atas nama orang tua tadi. Sekarang kalau atas nama anak bagaimana, Ustaz? Dalam konteks ini misalnya gini maksud saya. Misalnya anak punya masalah. Anak kita ini tipe anak sing kurang wiridan. Konsolat terus ogah-ogahan. Terus wong tuane sing wiridan. Kira-kira boleh enggak kira-kira itu? Anak ujian, orang tua yang puasa, boleh enggak kira-kira itu? Ini yang pertanyaan gitu ya. Saya mau cerita dulu. Ibu nanti sesekali kalau berkesempatan, kalau punya bukunya ya, Sababun Nuzul surah At-Tolak ayat 2 dan 3 ya. Kalau ibu berkesempatan punya bukunya Sababun Nuzul surah At-Tolak ayat 2 dan 3. Itu ayatnya gini kurang lebih bunyinya. Pasnya bunyinya gini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau Arabnya enggak boleh kurang lebih, harus pas kalau ayat itu. Kalau terjemahannya boleh kurang lebih. Kalau terjemahannya. Kurang lebih terjemahannya gini, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di antara ada beberapa sababun nuzul dalam ayat ini. Salah satunya ini yang cerita Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi ada seorang bapak-bapak sowan menghadap kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dia bilang, ya Rasulullah, anak saya kena tawan musuh. Ibunya galau. Ibunya resah. Kata Nabi, perbanyak baca la haula wala quwata illa billah, kata Nabi. Akhirnya dia pertama disuruh bertakwalah kepada Allah, terus bacalah la haula wala quwata illa billah. Akhirnya orang ini pergi. Selang berapa waktu pulang balik lagi Rasulullah. Ya Rasulullah, alhamdulillah anak saya udah bebas. Pulang bawa kambing banyak malahan. Saya tanya, ini kok kamu gimana toh kok bisa bebas malah bawa kambing banyak? Iya Bu, alhamdulillah penjaganya lengah. Saya pergi aja, saya angkut aja nih barang rampasan perang ini, kambing-kambing ini. Itu dapat solusi, dapat rezeki yang tak terduga. Itu ayat itu turun berkaitan dengan kejadian itu kata Ibnu Abbas. Saya mau tanya, yang bertakwa saat itu siapa? Riyadhut takwa, orang tua. Terus kemudian yang dzikir la haula wala quwata illa billah siapa? Orang tua. Itu ternyata ngefek ke anaknya. Jadi itu namanya kalau orang Jawa bilang nirakati anak. Jadi nirakati anak itu bukan bid'ah. Rasulullah yang ngajar itu. Dengan cara diantaranya bacaan apa? La haula wala quwata illa billah. Di hadis ada ya riwayat 100 nggih, supaya bebas dari kefakiran. Kalau istilah sebanyak-banyaknya, kalau di hadis yang sababun nuzul enggak disebutkan angkanya. Sebanyak-banyaknya berarti berapa? Kata para ulama banyak itu 300. Kalau belum 300 belum banyak berarti. Di redaksi hadis yang itu la haula wala quwata illa billah.
Walaupun nanti versi Abu Darda adalah haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Versi Abu Darda. Nanti. Ya, jadi intinya satu nggih. Orang tua bisa riyadhah, nirakati anak itu bisa. Nah, satu lagi itu tadi hadis berkaitan dengan sababun nuzul surah At-Thalaq ayat 2 dan 3. Kalau ibu baca surah An-Nisa ayat 9 itu juga orang tua nirakati anak itu. An-Nisa ayat 9. Apa itu? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Boya takut kalau seseorang itu meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah. Kita ini disuruh mengantisipasi jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah. Lemah ilmu, lemah iman, lemah ekonomi, lemah segala-galanya. Agar enggak lemah, mbok ya bertakwa kepada Allah dan berkata yang benar. Jadi di antara tirakatnya orang tua supaya anak kita itu tidak lemah dalam segala hal, itu takwa dan laku jujur. Itu tirakatnya orang tua. Takwa dan laku jujur. Nun sewu nggih, fakta kan anak itu kan macam-macam nggih, kecuali anaknya Bu Reni cuma satu. Enggak macam-macam. Tapi cucu berapa sekarang cucu? Cucu berapa? Alhamdulillah. Juga anak napa macam-macam. Wis ya ana sing alhamdulillah kalau anak kita seneng wiridan, seneng zikir, seneng doa ya alhamdulillah. Sing repot kan lek gak gelem gitu. Sementara kan kita orang tua kan butuh menjaga anak-anaknya ini supaya selamat kan. Maka tirakatnya orang tua itu dibenarkan dalam riwayat tadi itu. Perbanyak baca la haula wala quwata illa billah sambil mohon pada Allah untuk anak kita. Termasuk laku takwa dan laku jujur itu sedikit banyak berpengaruh pada perbaikan nasib anak-anak kita. Paham nggih? Nah, kalau puasa bagaimana Ustaz? Itu kembali pada ayat wasta'inu bis-sabri ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Kita diperintah untuk minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Itu sabar itu di antara tafsirnya artinya puasa. Jadi kita boleh minta tolong kepada Allah, termasuk minta tolong kepada Allah untuk anak-anak kita. Itu dengan cara puasa. Di samping sholat ya, itu puasa. Karena kata sabar dalam ayat itu, di antara tafsirnya adalah puasa maksudnya. Karena ada, tapi tetap puasanya karena Allah, jangan karena anak ujian tetap. Puasanya karena Allah, minta kepada Allah agar anak kita ujiannya dimudahkan, dilancarkan, sukses misalnya. Dan seterusnya itu. Ngoten nggih. Nah, jadi nirakati anak niku itu diajarkan dalam Islam. Teks Qur'annya ada di antaranya di surah An-Nisa ayat 9 tadi itu. Terus kalau dalam hadis berkaitan dengan sababun nuzul surah At-Thalaq ayat 2 dan 3 itu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wallahu alam bisawab. Lanjut nggih. Diriwayatkan Muslim dan dari Buraidah radhiyallahu anhu dia berkata, ketika kami sedang duduk-duduk di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang wanita yang menemui beliau seraya berkata, sesungguhnya aku mengeluarkan sedekah atas nama ibuku yang sudah meninggal dunia dengan memerdekakan seorang budak wanita. Anda paham gak iklimnya Rasulullah ini bagaimana? Beliau di tengah duduk-duduk datang seorang wanita konsultasi, Nabi menerima. Jadi Nabi itu bukan tipe orang yang jaim, begitu datang akhwat, astagfirullah, enggak gitu, Nabi bukan begitu. Ibu-ibu kalau pernah ngaji kitab Ar-Rasul Al-Muallim, Rasulullah sang guru itu, kita pernah enggak di sini? Belum nih? Belum. Itu Ar-Rasul Al-Muallim itu ada riwayat di tengah-tengah beliau bersama para sahabat, ada seorang wanita datang sama Nabi, ya Rasulullah, saya mau konsultasi tapi rahasia. Akhirnya kata Nabi, boleh. Akhirnya Nabi itu mojok bersama wanita itu, tapi di depan orang banyak, tidak khalwat ya. Anda kebayang nggak bagaimana Nabi itu? Jaim nggak orangnya kira-kira? Enggak. Bukan tipe orang, maaf Bu, ini karena akhwat, jadi saya enggak begitu. Nabi nggak begitu. Nabi itu, ibu kalau pernah baca riwayat tentang seorang wanita yang konsultasi sama Nabi di bawah pohon kurma, Nabi gelarkan surban, silakan Bu duduk. Tapi nggak khalwat loh ya, nggak khalwat itu maksudnya nggak bersepi-sepian. Itu depan orang banyak. Itu Nabi melakukan. Jadi
Ini saya terangkan biar Anda nggak salah paham pada sebagian kawan-kawan ustadz yang mungkin terima konsultasi banyak ibu-ibu. Itu seperti itu. Ya, jadi Nabi itu nggak jaim gitu maksudnya orangnya itu. Tapi saya juga nggak mau menyalahkan teman-teman ustadz yang misalnya kalau dengan ibu-ibu menjaga jarak, ya masing-masing kan punya stylenya yang beda-beda lah itu. Ya, saya punya kawan juga itu dulu, sekarang nggak tahu masih ada apa nggak orangnya. Itu kalau ngajar kemana-mana bawa tabir. Jadi kalau kajian ibu-ibu dipasang tabir depan ini. Betul, nggak apa-apa, itu hak beliau ya nggak. Pernah suatu saat beliau lupa nggak bawa tabir. Jadi ngajar gini terus. Nggak apa-apa, itu hak beliau. Tapi saya nggak sebut namanya. Ada yang begitu dulu, tapi nggak tahu sekarang masih kita apa nggak beliau dulu. Bahkan saya punya putranya kiai itu kalau diundang oleh ibu-ibu, kalau nggak ada tabirnya, beliau cuma assalamualaikum terus langsung pulang. Itu seperti itu. Oh lanjut, jadi masing-masing lah. Tapi yang jelas kalau kita belajar dari Nabi kita Muhammad SAW, Nabi itu tidak jaim banget beliau. Bahkan tidak jaim sama sekali maksud saya. Tidak jaim sama sekali. Ada di tengah-tengah ngobrol sama sahabat, ada seorang ibu-ibu datang mau konsultasi, Nabi terima. Kalau rahasia Nabi ya mocok. Mocoknya tapi mocok yang tidak khalwat. Ngaten nggih, mocok yang tidak khalwat. Kalau khalwat Nabi tidak melakukan hal itu. Itu seperti itu. Ya, saya pernah beberapa kali ada ibu-ibu itu mau konsultasi ketemu langsung dengan saya. Saya bilang, "Ibu sama siapa?" Saya sendiri Ustaz. Jangan, kalau sendiri jangan, harus bawa teman, saya bilang. Harus bawa teman gitu. Karena kalau sendiri dan tidak bawa siapa-siapa takut terjadi hal-hal yang diinginkan nanti. Nah iya kan, kalau sendiri takut terjadi hal-hal yang diinginkan itu. Itu seperti itu. Lanjut. Bahwa nanti temannya agak jaga jarak karena khawatir, karena itu rahasia, tidak apa-apa. Yang penting jangan khalwat, itu aja. Yang penting jangan khalwat. Beliau bersabda, engkau pun mendapatkan pahala dan warisan juga kembali kepadamu. Wanita itu berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya dia juga mempunyai tanggungan puasa sebulan, maka apakah aku harus berpuasa atas nama dirinya? Tadi bung tiba-tiba sesungguhnya aku melakukan sedekah atas nama ibuku yang sudah meninggal dunia dengan memerdekakan seorang budak wanita. Beliau bersabda, engkau pun mendapatkan pahala dan warisan juga kembali kepadamu. Wanita itu berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya dia juga mempunyai tanggungan puasa sebulan, maka apakah aku harus berpuasa atas nama dirinya? Beliau menjawab, berpuasa atas nama dirinya. Wanita itu berkata lagi, sungguhnya dia juga belum sempat haji sama sekali, maka apakah aku harus menunaikan haji atas nama dirinya? Beliau menjawab, tunaikanlah haji atas nama dirinya. Dalam satu lafaz disebutkan puasa 2 bulan. Baik, saya terangkan dulu ya. Kalau puasa sudah saya terangkan tadi. Kalau puasa sudah saya terangkan. Sekarang haji. Ada orang tua meninggal belum haji. Apakah anak wajib menghajikan? Tadi hadisnya, perintahnya hajikanlah. Nah, kan setiap hadis ada fikih hadisnya. Kalau Quran ada tafsirnya, kalau hadis ada fikih hadisnya. Dalam fikih hadisnya begini, kalau orang tua itu berwasiat untuk dihajikan, maka wajib bagi anak itu menghajikannya. Tentu kalau anaknya mampu ya. Kalau anaknya nggak mampu ya nggak wajib, nggak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Satu dulu. Tapi kalau tidak ada wasiat, di fikih tidak wajib hukumnya anak menghajikannya, tapi merupakan kebaikan yang luar biasa karena bentuk berbakti pada orang tua kalau anak mau menghajikannya. Bisa dipahami? Itu rumusnya itu. Ya sama dengan ini korban. Kalau ada wasiat dari orang tua, sependek yang saya pahami ulama sepakat boleh kurban atas nama orang tua kalau ada wasiat. Kalau tidak ada wasiat, ulama berbeda pendapat. Walaupun umumnya ulama mengatakan boleh, kecuali mazhab Syafi'i. Yang saya sampaikan itu mazhab Syafi'i itu yang harus izin dulu ke mana itu, ke orang yang mau dikurbani. Nah, sementara kalau orang tua meninggal, bagaimana kita menverifikasi setujunya orang yang sudah meninggal, kan repot. Tapi saya sering sampaikan, daripada maaf kurban, mending sedekah yang pahalanya terus mengalir. Karena yang itu yang lebih dibutuhkan sebenarnya. Karena kalau kurban kan konsumtif, selesai wis entek mari wis gitu. Tapi kalau sedekah mushaf Quran, perbaikan jalan, pengadaan sumur bersih, modal usaha, beasiswa sekolah, masjid, musola, pesantren, nah itu kan pahalanya terus mengalir insyaallah.
Ngoten. Daripada yang sifatnya BLT, bantuan langsung telas. Itu tadi ya. Terus kemudian disebut kalau tentang puasa tadi silakan dipilih saja ya. Ibu-ibu mau puasa atas nama orang tua boleh atau bayar fidyahnya. Jadi kalau ibu pakai ayat Al-Qur'an di Al-Baqarah ayat 182 itu wa 'alladzina yutiquna fidyatun tu'amu miskin, maka berarti ibu cukup bayar fidyahnya saja. Tapi kalau ibu sanggup puasa atas nama orang tua, silakan puasa atas nama orang tua. Hadisnya Bukhari, Muslim. Kalau ibu mau dua-duanya lebih baik lagi. Sudahlah dibayar fidyahnya, puasa atas nama orang tua pula. Itu lebih bagus lagi. Lanjut. Disebutkan di dalam As-Sunan dan Musnad Ahmad. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ada seorang wanita yang naik perahu dan dia bernadar jika Allah menyelamatkan dirinya untuk berpuasa sebulan, maka Allah menyelamatkan dirinya. Tapi sebelum sempat berpuasa dia sudah meninggal dunia. Lalu putri atau saudarinya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menyuruhnya untuk berpuasa atas nama wanita itu. Diriwayatkan pula dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sampainya pahala pemberian makanan kepada orang yang sudah meninggal sebagai pengganti dari puasa. Di dalam As-Sunan disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggal dan dia mempunyai tanggungan puasa sebulan, maka hendaklah dikeluarkan makanan atas nama dirinya setiap hari kepada orang miskin. Hadis ini juga diriwayatkan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, tapi At-Tirmidzi berkata, aku tidak mengenalnya sebagai hadis marfu kecuali dari sisi ini. Adapun yang benar dari Ibnu Umar adalah perkataan yang mauquf. Dari mana perkataan yang mauquf? Mauquf itu terhenti di sahabat, bukan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang tadi puasa ya. Ini bayar fidyah berarti. Saya ulang tadi, orang nanya, yang betul yang mana Ustaz? Kata para ulama dipilih saja. Mau puasa atas nama orang tua boleh, mau bayar fidyah juga boleh. Mau dua-duanya boleh banget, silahkan, tidak ada masalah. Allah. Mauquf itu Bu, kalau ibu ada baca hadis mauquf, hadisnya berarti tidak terangkat sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentok di sahabat. Nah, mentok di sahabat itu Bu, kalau dalam mazhab Hambali langsung jadi dalil. Kalau dalam mazhab Syafi'i perkataan sahabat itu tidak langsung jadi dalil. Kalau seluruh sahabat sepakat baru dalil namanya. Kalau sahabat nggak sepakat berarti bukan dalil, tapi menjadi referensi utama dalam memahami dalil. Nah itu ya, itu berkaitan dengan perkataan sahabat. Kayak ibu-ibu kalau selesai Ramadan ketemu dengan teman ngucap apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau aslinya kan taqabbalallahu minni wa minkum. Itu kan bukan hadis Nabi, itu sependek yang saya baca ya. Itu adalah perkataan para sahabat. Jadi para sahabat, bukan Nabi, itu sahabat yang melakukan. Kalau ketemu selepas Ramadan mengucap taqabbalallahu minni wa minkum. Kalau asli redaksinya saya baca itu begitu. Terus kita taqabbalallahu minna wa minkum. Itu namanya hadis mauquf namanya. Mauquf itu terhenti di sahabat, tidak terangkat sampai ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi dalil, bisa dalam mazhab Hambali. Dalam mazhab Syafi'i kalau tidak ada pertentangan di antara para sahabat bisa jadi dalil juga. Walaupun tidak bisa jadi dalil, perkataan sahabat adalah merupakan referensi utama dalam memahami dalil. Itu seperti itu. Di dalam Sunan Abu Dawud rahimahullah disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, jika seorang sakit pada bulan Ramadan dan tidak sempat puasa, maka dikeluarkan makanan atas nama dirinya dan tidak ada qada atas nama dirinya, dan jika dia bernadar maka walinya atas mengqada atas nama dirinya itu. Jadi kalau puasa Ramadan cukup bayar fidyah. Tapi kalau puasa nadar, puasa atas namanya.
Kalau nggak kuat puasa walinya gimana? Kalau nggak kuat puasa, bayar dendanya aja. Dendanya nadar tadi diatur dalam surah Al-Maidah ayat 89, okay? Yaitu memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian mereka, atau memerdekakan budak, atau puasa 3 hari tapi tidak harus berturut-turut. Ya, itu diatur dalam surah Al-Maidah ayat 89. Itu dendanya sumpah dan dendanya nadar kata Nabi sama. Itu di surah Al-Maidah ayat 89. Al-Kamakol. Lanjut nggih. Sekarang pahala haji. Pahala haji. Tentang sampainya pahala haji kepada orang yang sudah meninggal. Tentang sampainya pahala haji kepada orang yang sudah meninggal disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ada seorang wanita dari Juhainah yang menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ibuku pernah bernazar untuk menunaikan haji, namun dia belum sempat menunaikannya hingga dia meninggal. Maka apakah aku harus menunaikan haji atas nama dirinya?" Beliau bersabda, "Tunaikanlah haji atas nama dirinya. Apa menurut pendapatmu sekiranya ibumu masih mempunyai hutang, apakah engkau akan melunasinya? Penuhilah oleh kalian terhadap Allah, karena Allah lebih berhak untuk dipenuhi." Ya, jadi kalau kita bicara ayat hadis ini atau riwayat di sini jelas sekali ya bahwa haji badal itu boleh. Haji badal itu idealnya oleh anaknya sendiri, itu idealnya. Kalau tidak ada anaknya sendiri, secara fikih itu boleh kita membayar orang lain. Jadi kita boleh membayar orang dengan bayaran dari kita. Tapi pastikan yang amanah. Jangan yang main oper itu. Karena ada itu orang itu terima job haji amanah, haji badal gitu ya. Dia terima tapi itu dilempar ke temennya. Dari dia misalnya 17 juta misalnya gitu ya. Dilempar ke temannya jadi 15 juta, dipotong sama dia. Nanti dia dilempar ke temannya lagi, sampai tinggal 3 juta itu kadang. Dan belum tentu dihajikan. Iya, kadang satu orang ambil job banyak. Makanya cari yang amanah. Cari yang amanah. Ya, cari yang betul-betul amanah. Jadi jangan nitip haji badal atau haji amanah ke sembarang orang. Cari yang orang-orang yang amanah. Secara fikih boleh. Namun ini tidak bebas beda pendapat. Ibu kalau pernah baca bukunya Ahasan itu Persis ya, Persis Bandung. Itu beliau termasuk yang berpendapat haji badal enggak sampai. Nah, beliau berdalil pada itu tadi ayat tadi wa allaisa lil insani la masa'a itu. Bahwa seseorang itu tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Dalam hal ini beliau menganggap ayat itu lebih kuat daripada hadis ini. Yaitu pendapat. Cuma kalau saya secara pribadi memposisikan ayat itu sebagai penjelas hadis sebagai penjelas atas ayat. Jadi saya tidak membenturkan. Kalau beliau kan dibenturkan, kalau saya nggak berani membenturkan. Karena gini, kalau kita baca surah An-Nahl ya, surah An-Nahl ayat 44. Coba baca terjemahannya Bu. Surah An-Nahl surah ke-16 ayat 44 itu. Kalau ada monggo dibaca terjemahannya. Oke, monggo, terjemahannya aja. Ya, agar engkau menerangkan kepada manusia, litubayyina linnas. Saya mau tanya, dalam ayat ini di antara fungsi Nabi apa? Menjelaskan ayat-ayat Allah kepada manusia, litubayyina linnas. Ini Bu ayat yang merupakan SK kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai satu-satunya manusia yang mampu maksud saya menjelaskan
isi Al-Quran dengan baik dan pasti benar. Jadi ini ayat yang merupakan SK dari Allah untuk Nabi kita Muhammad SAW agar menjelaskan Al-Quran dengan baik dan pasti benar, karena beliau memang satu-satunya manusia yang diberi SK itu. Makanya kalau di Al-Quran itu Bu, tidak ada sependek yang saya tahu ya, ayat yang menyatakan afala yatafassarun Al-Quran, mengapakah mereka tidak menafsirkan Al-Quran. Yang ada adalah afala yatadabbarunal Quran. Karena kalau kita bicara tafsir itu butuh perangkat ilmu, Bu. Dan tidak semua orang punya perangkat ilmunya. Makanya kalau kita bukan mufassir, kalau bicara tafsir harus pakai kitab tafsir. Jangan kita bicara tafsir nggak pakai kitab tafsir. Wong kita ini bukan mufassir. Kecuali tadabbur Al-Quran. Apa Bu bedanya tadabbur Al-Quran dengan tafsir? Bu, kalau tafsir, ini ada ayat Al-Quran di depan kita kaji dengan perangkat ilmunya. Itu namanya tafsir. Kalau tadabbur kata dubur itu di belakang Bu. Berarti Al-Qurannya di belakang, maksudnya apa? Kita ambil pelajaran dari Al-Quran yang kita baca tadi. Nah, kalau mengambil pelajaran, kata Said Qutb dalam Fidil Quran mengatakan, silakan ambil pelajaran sebanyak-banyaknya kata beliau. Yang penting satu, meningkatkan iman. Tapi bukan tafsir, tadabbur namanya. Itu namanya mengambil pelajaran. Jadi kalau tafsir mempelajari Al-Quran, kalau tadabbur belajar dari ayat Al-Quran. Beda no beda? Beda. Makanya kan ada sebagian kawan satu kalau ngomong gini, dari ayat ini kita bisa ngambil pelajaran. Nah itu tadabbur namanya. Tapi kalau bicara maksud ayat ini berarti tafsir itu. Itu harus merujuk pada tafsir itu. Dan itu ada perangkat ilmunya, nggak bisa sembarangan. Bisa dipahami nampaknya. Nah, jadi beda ya antara tafsir dengan apa tadi? Tadabbur. Ya, di Al-Quran yang ada afala yatadabbarunal Quran. Mengapakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Kalau orang Jawa bilang maca Quran angen-angen sak maknane. Itu merupakan tombo ati itu. Ono limo sak warnane gitu. Silakan teruskan, nanti kalau saya lanjutkan nanti takutnya keustatan saya luntur nanti. bercanda. Tapi intinya itu aja itu. Lanjut. Sampai mana tadi? Beliau An-Nasai meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya istri Sinan ibn Salamah Al-Juhani radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ibunya meninggal dan dia belum sempat menunaikan haji. Apakah ibunya mendapatkan pahalanya jika dia menunaikan haji atas nama dirinya? Dia menjawab, ya, sekiranya ibu mempunyai hutang lalu engkau melunasinya atas nama dirinya, bukankah yang demikian itu juga mendatangkan pahala baginya? Karena saya juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ada seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang anaknya yang meninggal dan belum sempat menunaikan haji. Maka beliau bersabda, tunaikanlah haji atas nama anakmu. Orang tua ke anak, anak ke orang tua, dua-duanya ada pembenaran hadisnya di sini. An-Nasai juga meriwayatkan darinya, dia berkata, ada seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, ayahku meninggal dunia dan beliau belum sempat menunaikan haji, apakah aku harus menunaikan haji atas nama dirinya? Beliau menjawab, apa pendapatmu sekiranya ayah mempunyai hutang? Apakah engkau akan melunasinya? Orang itu menjawab, ya. Beliau bersabda, hutang terhadap Allah lebih layak untuk dipenuhi. Tapi ketentuan fikihnya tadi ya, kalau ada wasiat wajib, kalau nggak ada wasiat merupakan bakti seorang anak pada orang tua. Itu di fikihnya begitu yang saya pahami. Allah a'lam bishawab. Semua orang muslim sepakat bahwa melunasi hutang semacam ini menggugurkan tanggungan terhadap hutangnya itu. Hutang orang yang meninggal ini juga bisa dilunasi oleh orang lain atau bukan termasuk ahli warisnya, sebagaimana yang ditunjukkan hadis Abi Qatadah radhiyallahu an, bahwa dia pernah melunasi hutang seorang yang sudah meninggal sebanyak 2 dinar.
Setelah hutang itu dilunasi, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekarang kulitnya terasa dingin olehnya. Bahkan amal saudara sesama muslim untuk saudaranya itu sampai, kalau merujuk pada hadis ini ya, didasarkan kepada hadis terkait tentang pelunasan hutang yang bahkan tidak oleh keluarganya tapi oleh orang lain. Contohnya dalam hadis ini adalah apa yang dilunasi oleh Abu Qatadah untuk saudara muslimnya. Dan Nabi langsung ngasih komentar, orang ini sudah terasa dingin oleh pelunasan hutang Abu Qatadah itu. Oleh Abu Qatadah itu. Makanya di antara kebiasaan Nabi kalau mau salat jenazah, apa kata beliau? Orang ini punya hutang enggak? Kalau punya, Nabi mboten kerso nyolati sampai ada yang menanggung hutangnya. Sayyidina Umar komentar, "Ana kafil, saya yang nanggung hutangnya." Lah baru Nabi mensalatkan jenazahnya. Padahal bukan keluarganya. Termasuk Abu Qatadah, saya yang urus utangnya. Sudah, Nabi mau mensalatkan jenazahnya. Nah, padahal bukan saudara, bukan ahli warisnya maksudnya. Ya, saudara seiman tapi bukan saudara sedara. Paham ya? Nah, itu dipakai. Makanya kan saya pernah sampaikan ini. 4 madhab sepakat sedekah atas nama saudara sesama muslim itu sampai. Itu 4 madhab sepakat itu. Ya bahwa di luar itu ada perbedaan pendapat, ya harus kita akui ada. Tapi sepakat itu. 4 madhab itu. Saya tidak mengatakan sepakat ulama, 4 madhab itu sepakat. Di antara dalilnya ini. Ibnu Qayyim ini madhabnya apa? Hambali beliau madhabnya. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Kaum muslimin juga sepakat bahwa orang yang sudah meninggal mempunyai hutang kepada orang lain masih hidup, lalu orang yang masih hidup itu membebaskan hutangnya, maka hal itu juga bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal sehingga dia terbebas dari tanggungan kepada orang yang masih hidup itu. Jika tanggungan terhadap orang yang masih hidup, insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lebih sepuh mana? Bu Nurma sama Bu. Oh, nggih, monggo. Nggih, monggo Bu. Nggih, monggo lebih sepuh siapa? Nggih. Bagus. Kalau saya ulang ya, itu sababun nuzul surah At-Tolak ayat 2 dan 3. Ibnu Abbas bercerita, ada seseorang yang sowan kepada Nabi kita Muhammad SAW menceritakan putranya yang sedang dapat masalah, ditawan oleh musuh. Kata beliau cerita, ya Rasulullah, istri saya, ibunya anak ini galau. Apa yang harus saya lakukan? Anak saya tawan oleh musuh. Kata Nabi, bertakwalah kepada Allah kama qal, dan baca la haula wala quwata illa billah. Itu yang saya katakan tadi, ini dalil nirakati anak. Orang tua yang mengamalkan sambil mohon kepada Allah agar anaknya selamat. Ngoten, itu namanya nirakati anak ngoten nggih. Jadi zikir karena Allah zikirnya, terus mohonnya kepada Allah agar anak. Begitu dibaca, selang berapa waktu orang itu datang lagi, ya Rasulullah, alhamdulillah sudah bebas anak saya. Bahkan bawa kambing banyak dia. Itu kan seperti itu. Nah, jadi anak menemukan solusi barokah wiridannya orang tua. Itu sababun nuzul surah At-Tolak ayat 2 dan 3. Itu orangnya diperintah oleh Allah oleh Nabi bertakwa. Yang kedua disuruh banyak baca la haula wala quwata illa billah. Dalam satu riwayat 100 kali. Di riwayat yang ini Nabi enggak nyebut angkanya. Berarti kalau banyak itu berapa? Kata para ulama disebut banyak itu 300. Kalau belum 300 belum banyak berarti. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu merupakan tawasul dengan amal soleh namanya. Oke, monggo Bu Nurma. Nggih. Nggih. Bagus. Dalam konteks hadis yang kita baca tadi itu meninggal orang tuanya. Nah, kalau sakit lain. Kalau orang tua sakit atau pikun, yang penting masih hidup ya, maka berlaku ayat wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, bayar fidyah itu tadi. Tapi kalau orang tuanya meninggal, ada 2 riwayat tadi kan, puasa atas namanya atau bayar fidyah. Silakan dipilih. Ya.
Ya, ya. Nggih, nggih, nggih. Badal. Badal haji. Hanya boleh satu, betul. Nah, makanya cari orang yang amanah. Cari orang yang amanah, yang ibu percaya gitu. Itu seperti itu. Cari orang yang amanah, yang ibu percaya. Jangan ke orang yang nggak jelas gitu. Seperti itu. Ya kalau travel, cari travel yang terpercaya. Saya nggak punya travel, jadi saya ngomong terserah ibu lah. Tapi travel yang mana gitu. Iya betul. Yang sudah haji ya cukup lah itu. Gitu. Sama. Umroh. Kalau umroh kan bisa kita sendiri. Asal kita sudah umroh sekali, berikutnya kan kita bisa umroh atas sama orang tua. Nggih, afan. Nggih, monggo. Nggih. Ya, baik. Saya pernah sampaikan di sini tentang anak. Tentang anak di sini saya pernah sampaikan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah pernah menjelaskan begini. Semua kebaikan anak itu diotomatiskan orang tua dapat bagiannya. Kenapa? Karena anak itu hasil usahanya. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, anak itu hasil usaha orang tuanya. Sehingga semua kebaikan anak diotomatiskan orang tua dapat bagiannya, dapat bagian pahalanya. Tapi keburukan anak itu tidak otomatis orang tua dapat bagiannya. Kenapa? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan karena semua orang tua itu berniat anaknya jadi anak yang baik. Dan sementara kata Nabi dalam hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Sehingga kalau ada anak menurut saya kok berbuat yang tidak baik, itu tidak otomatis orang tua dapat dosanya. Kenapa? Karena tidak diniat oleh orang tuanya. Kecuali orang tuanya ada andil dalam kemaksiatan itu. Misalnya dia yang nyuruh, dia yang ngajarin, dia yang mencontohkan, atau dia mendiamkan, tidak ada upaya untuk mengingatkan atau mendoakan. Kalau dari cerita ibu tadi, si bapak sudah berusaha mengingatkan, mentok mendoakanlah. Kan saya sering bilang di sini, orang boleh capek menasihati, tapi jangan pernah capek mendoakan. Ada Bu Masri, baru tahu saya. Nah, jadi Bu Erna Jadi singkat kata singkat cerita begitu, bisa dipahami ya. Nah jadi gak usah khawatir, insya Allah si bapak itu tidak akan berdosa selama dia sudah berusaha mentok mendoakan lah ya. Karena perihal yang dilakukan oleh sang anak tadi itu tidak diniatkan oleh orang tuanya. Ya, gitulah, bisa dimengerti Bu ya. Ada pun punya pikiran untuk segera dinikahkan, mensegerakan menikah itu barokah, tapi tergesa-gesa menikah bisa celaka. Ya jadi mensegerakan menikah itu barokah, tapi tergesa-gesa menikah, iya. Bedanya apa? Tergesa-gesa sama segera. Kalau segera ketemu cocok madep mantep, bismillah segerakan. Nah, kalau tergesa-gesa itu pertimbangannya cuma satu, panik kok pakai kof, panik karena panik sak kena ngeten nggih Bu nggih, wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo. Ya itu saya bilang itu bahasa Jawanya aja. Bahasa Jawanya wong tua nirakati anak. Kalau bahasa Arabnya riyadhah. Kalau bahasa akidahnya bertawasul dengan amal soleh namanya. Tadi itu yang Nabi suruh ke sahabat yang anaknya ditawan itu, kan orang tuanya disuruh bertakwa kepada Allah. Terus kemudian disuruh banyak baca la haula wala quwata illa billah. Yang punya masalah anaknya. Yang disuruh takwa oleh Nabi orang tuanya, suruh zikir la haula wala quwata illa billah.
Qaddarallah, anaknya dapat solusi, bakat dapat rizki yang tak terduga anaknya itu. Itu namanya nirakati anak kalau bahasa Jawanya. Bahasa